Oke, silakan diperhatikan semua layar ya. Nah, kompetensi inti pada hari ini itu adalah yang mau kita nilai sama seperti yang kemarin, yaitu kejujuran dan ketelitian kalian ya. Ini penilaian sikap yang akan Bapak nilai pada hari ini, lanjutan pertemuan sebelumnya ya. Maksud jujur apa Pak? Maksud jujur, kalian mengerjakan itu kalau kalian berdiskusi bersama kelompok, ya cukup sama kelompok kalian. Gak perlu melihat jawaban dari kelompok lain. Berarti kalian sudah jujur dan mendapatkan nilai jujur maksimal ya. Kemudian apa indikator teliti Pak? Nah, teliti itu artinya bagaimana cara kalian menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Nah, jadi ketika kalian benar menjawab di LKPD, berarti nilai sikap untuk ketelitian kalian sudah maksimal. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi ya. Bab 3 adalah bab yang termudah dari semua bab yang ada di kelas 9. Jadi untuk gambaran, setiap tahunnya itu kakak-kakak kelas kalian rata-rata urutan itu bisa 90-an ya. Kenapa? Karena nggak ada hitungan yang sulit. Kalian bisa sifat, kalian bisa menggambar, maka kalian bisa menyelesaikan soal ya, seperti itu. Intinya paham sifatnya, maka bisa menjawab ya. Yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, masalah dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, ini peta konsep. Kemarin kita sudah sampai sini dan sudah sampai sini ya. Tapi hanya batas pada definisi ya. Siapa masih ingat definisi translasi apa? Definisi yang paling pendek saja. Translasi? Pergeseran. Ya, translasi adalah Pergeseran. pergeseran ya. Refleksi adalah Pencerminan. pencerminan. Ya, itu definisi terpendeknya. Definisi panjangnya apa Pak? Translasi itu merubah letak suatu objek ya, dengan cara digeser ya, digeser-geser saja. Nah, itu translasi ya. Refleksi merubah letak suatu objek dengan cara dicerminkan. Jadi kita cari pantulan dari cerminnya ya. Nah, itu definisi. Kemarin juga kita sudah pelajari sifat ya. Translasi X tambah A, Y tambah B, itu sifat dari translasi. Nah, sifat refleksi kemarin lumayan banyak ya. Kalau cerminnya adalah sumbu X, kalau ada objek di sini, bayangannya harus di sini. Ya, cermin itu baru timbul bayangannya kalau dia melewati cerminnya. Jadi kalau dia nggak melewati cermin, maka bayangannya nggak akan timbul. Ada cerminnya sama dengan sumbu Y. Jadi kalau bayangannya di sini, jangan kalian pilih yang titiknya di sini. Jangan pilih yang bayangannya di sini. Di sini nggak ada cermin, jadi nggak mungkin nimbul bayangan di sini. Ya, karena cerminnya sumbu Y, titik asalnya di sini, dia harus lewat cermin dulu, maka timbul bayangan di sini. Kalau jaraknya 3 satuan, maka bayangannya juga jaraknya 3 satuan. Ya, itu contoh refleksi. Kalau cerminnya sumbu X dan kalau cerminnya sumbu Y. Ya, kemarin sudah kita praktekkan. Nah, dari sifat-sifat yang tadi kita akan gunakan pada pembelajaran hari ini, yaitu melukis. Ya, melukis bidang pada koordinat kartesius. Baik itu melukis titik, garis, atau yang fullnya bangun datar. Ya, seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, melukis dengan benar koordinat bayangan hasil transformasi geometri pada bidang koordinat kartesius, yaitu khusus untuk translasi dan refleksi ya. Jadi tanda kalau kalian paham materi ini, kalian bisa melukis baik sifat translasi maupun sifat refleksi ya, seperti itu. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa manfaat pembelajaran ya? Manfaat pembelajaran kita contohnya ini ya. Untuk refleksi, contoh di kehidupan nyata kita, yaitu ketika kita bercermin. Contoh translasi, salah satunya anak kecil yang main
perosotan, ya. Nah, itu contoh dari translasi dan refleksi. Contoh sederhananya. Nah, ini ya mampu mengaplikasikan konsep dan sifat transformasi geometri dengan benar dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, contoh ini fotografer yang mengambil gambar pantulan air. Nah, itu contoh dari teori refleksi, ya. Kemudian eskalator atau lift, nah itu contoh yang memakai sifat translasi, ya. Kita masuk lift, ya, dari lantai 1 nongolnya di lantai 15 misalnya. Itu kan kita dipindahkan dengan memakai sifat translasi, seperti itu. Oke, ini motivasi kita hari ini. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Ya, oke, itu ya. Saya dipahami kalimatnya? Bisa. Ya, boleh kita baca sama-sama? Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Ya, kalau saya masih merasa MTK itu sulit, berarti kalian belum menyadari bahwa hidup itu lebih rumit. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak, saya kan masih hidup pada usia SMP. Nggak terlalu rumit-rumit lah Pak hidup saya, Pak. Ya memang ya, karena semua kebutuhan kalian diberikan orang tua. Nanti ketika kalian memasuki jenjang yang lebih, ya, maka kalian akan mulai merasa bahwa lebih mudah MTK daripada hidup. Ternyata hidup itu terlalu rumit, ya. Apalagi ada yang segitiga, segitiga dan seterusnya, ya. Paham maksud segitiga? Paham ya? Nah, seperti itulah ya. Oke, metode yang kita gunakan hari ini sama persis seperti pertemuan sebelumnya. Ya, jadi Bapak nggak perlu membacakan panjang lebar. Langkah pembelajaran kita, ya, pendahuluan sudah kita lakukan, ya. Oh ya, ini lupa tadi ya. Salam, doa, mengingatkan protokol kesehatan, persepsi. Persepsi tadi ya, mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Nah, kegiatan inti kita, nah nanti ini ya, A itu orientasi peserta didik pada masalah. Masalahnya sudah ada Bapak berikan, yaitu di LKPD tadi, ya. Nah, kemudian mengorganisasikan peserta didik. Nanti Bapak akan instruksikan kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, ya. Nah, kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Seperti yang Bapak bilang, ya, kalau kalian merasa ada yang sulit di LKPD, kalian boleh angkat tangan, boleh bertanya, Pak, yang ini bagaimana cara mengerjakannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi begitu kalian sudah selesai dibimbing, kalian berhasil menyelesaikan LKPD-nya, nah nanti kalian diminta untuk menyajikan hasil karya, yaitu kalian mempresentasikan hasil dari jawaban yang kalian kerjakan secara berkelompok. Bisa dipahami? Ya, oke. Nah, terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke. Nah, nanti misalnya kelompok 1 sudah memecahkan masalah pada LKPD 1, kelompok lain misalnya ada yang nggak ketemu jawabannya, kalian boleh bertanya pada kelompok 1, nanti kelompok 1 akan menjelaskannya. Atau nanti sebaliknya, misalnya kelompok 2 yang presentasi, kelompok lain boleh bertanya, ya, seperti itu. Nah, terakhir kegiatan penutup. Nah, setelah kita menyelesaikan LKPD, nanti Bapak akan menyajikan materi inti kita pada hari ini, ya. Setelah selesai materi disajikan, kita akan menyimpulkan bersama apa kesimpulan dari materi yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, kemudian kita melakukan refleksi. Refleksi bukan refleksi yang di bab ini ya, bukan pencerminan. Refleksi yang di sini maksudnya adalah kalian memberikan umpan balik kepada guru, ya, memberikan masukan, saran, ya, agar pembelajaran kalian berikutnya dengan guru tersebut bisa lebih maksimal. Itu tujuan refleksi. Nah, kemudian kalian akan mengerjakan soal post test. Ada 2 soal post test, ya. Nanti kalian kerjakan di sini, ya, secara individu, ya, bukan berkelompok, meskipun kalian duduknya berkelompok. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan post test, mengingatkan materi selanjutnya.
Jadi setelah kita menyelesaikan refleksi dan konsentrasi pada hari ini, berikutnya kalian akan menyelesaikan rotasi dan dilatasi, dua sifat terakhir, ya. Kemudian yang ini memberikan tugas untuk penilaian sumatif, ya. Nanti sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan soal untuk evaluasi, ya. Terakhir, doa penutup dan salam. Oke, ini langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, ya, seperti itu. Oke, nah di sini apa yang Bapak nilai, ya? Yang Bapak nilai penilaian sikap, yaitu yang tadi teliti dan jujur melalui observasi langsung, ya. Nah, Bapak akan lihat ketika kalian mengerjakan LKPD, ya. Di situ juga Bapak melakukan penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini Bapak ambil nanti dari soal post test yang akan kalian kerjakan, hanya 2 soal, ya, yang akan kalian kerjakan nanti. Dan kemudian nilai keterampilan itu penyelesaian yang kalian selesaikan di soal LKPD. Ya, jadi setiap pertemuan itu dinilai sikapnya, dinilai hasil materi atau pengetahuannya, terakhir dinilai keterampilannya dalam menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, ya. Oke, ini ya. Ada penugasan, nah itu ada LKPD yang kalian pegang. Ada post test tertulis, ya, nanti kalian catat. Kemudian lembar observasi dan kunjung kerja. Itu penilaian yang Bapak lakukan pada hari ini. Nah, oke. Sebelum kita menuju ke LKPD, ini ada soal pretest, ya. Soal pretest untuk menguji kemampuan awal kalian, ya. Boleh kalian siapkan alat tulis, ya. Boleh di buku catatannya. Langsung jawaban saja, ya. Langsung jawaban. Kalau kalian sudah pakai buku kotak-kotak, ya tulis saja dulu titik asal, sumbu X, sumbu Y, sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan min X, ya. Ya, kerjakan semaksimal yang kalian mampu. Ini pretest. Pretest itu nggak akan mempengaruhi nilai kalian, ya. Dikerjakan semampunya, semaksimal mungkin. Ini tadi ya, sumbu Y A min 3 min 5. Nah, kemudian kalau hasilnya seperti ini, maka titik asalnya berapa, ya? Apakah 35, apakah min 3 atau 5, atau min 53? Ya, silakan dikerjakan semampunya. Nanti akan Bapak kasih kuncinya. Kalian bisa coba nanti dibandingkan dengan kunci, jawabannya betul berapa, ya. Oke, untuk pretest Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang, ya. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Setelah 3 menit nanti Bapak isi jawabannya di sini, sana, ya. Kerjakan sesuai sifat yang kemarin, ya, pada pertemuan 1. Sifat sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Oke, 3 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan.
ditambah aksen ya, aksen. Apa lupa aksennya. Baik, sudah siap? Baik ya. Nah, sekarang kita akan nilai. Ingat ya, nilai pretest itu tidak mempengaruhi nilai akhir. Itu hanya untuk menguji kemampuan awal kalian ya. Nah, baik. Sekarang kita nilai dulu ya. Untuk jawaban yang hasil bayangannya adalah min 3 dan min 5, kita harus ingat ini sifatnya terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sifatnya apa kemarin? Y-nya tetap, X-nya dibalik. Y-nya tetap, X-nya dibalik. Mari kita isi bagian titik asalnya. Y-nya tetap. Di soal berapa Y-nya? Berarti tetap min 5. Ya. X-nya dibalik. Min 3, kebalikan min apa? Positif, berarti positif 3. Oke, ada yang betul nomor 1? Iya, mantap ya. Pretest betul, berarti sudah mantap ya. Oke, kita cari titik yang terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y tadi Y-nya tetap, X-nya dibalik, berarti kalau dia terhadap sumbu X yang tetap X. Ya, yang tetap X-nya Y-nya dibalik. Y-nya dibalik, betul sekali ya. Lihat X-nya berapa nih? 3. X-nya tetap. Berapa Y-nya? Min 5 dibalik 5 ya. Ada yang betul? Saya. Oke ya, mantap. Nah, berikutnya sumbu Y sama dengan X. Sifatnya apa Pak? Tukar posisi. Ya, tukar posisi. Ini yang di depan 3, yang di belakang min 5. Sifat sumbu Y sama dengan X, tukar posisinya. Berarti jawabannya berapa? Min 5 sama dengan 3. Iya, seperti itu. Ada yang betul? Ada? Ada. Nah, ya oke. Nah, sekarang Y sama dengan X, Y sama dengan X. Bedanya di sini ada negatif. Negatif. Awalnya positif, sekarang negatif. Artinya apa Pak? Hasil dari ini tinggal kalian balik. Ya, balik itu negatif ke positif. Kalau tukar posisi depan ke belakang. Dibedakan ya, dibalik dan tukar posisi. Oke. Sifat ini dua-duanya dibalik. Berarti jawabannya min dibalik positif 5. Positif dibalik min 3. Ya. Oke, seperti itu kira-kira jawabannya. Ada yang betul semua? Ada? Yang betul semua berarti sudah luar biasa ya. Sudah memahami sifat dari refleksi ya. Oke, baik, soal pretest kita sudah selesai ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan melakukan atau menyelesaikan LKPD ya. LKPD sudah Bapak berikan kemarin, Bapak share di grup WA kita ya.
Semua sudah mendapatkan soal LKPD? Alhamdulillah sudah. Ya, oke, alhamdulillah sudah. Sudah mencoba mengerjakan sendiri? Alhamdulillah sudah. Ya, oke, ya. Sekarang tugas kalian adalah jawaban kalian yang secara mandiri tadi coba didiskusikan bersama jawaban teman yang lain. Ya, setelah itu silakan dilengkapi titik-titik yang ada di LKPD itu, ya. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan, ya. Baik, ya Bapak kasih waktu diskusinya sekitar 10 menit. Ya, 10 menit untuk kalian menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada LKPD tersebut, ya. Fokus pada mengisi titik-titik. Jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan, ya. Angkat tangan, Pak, saya mau bertanya. Nah, nanti Bapak akan langsung datang ke kelompoknya masing-masing. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, oke, silakan kakak-kakak semua kerjakan. Bapak kasih dalam waktu 10 menit, ya. Pak, yang mana? Kerjain semua ya. Ya, pokoknya yang di titik itu ya. Oke, nggak apa-apa ya, nanti kalau kalian sudah Bapak kasih jawabannya. Intinya kalian coba dulu ya, biar nampak realnya di rekaman kita. Nanti permasalahan yang kalian kerja ya. Bapak izin saya. Jadi sudah ada yang scan sendiri. Boleh Bapak pinjam? Ya, Bapak boleh pinjam. Boleh.
3D tadi, nah berarti kalian sudah mampu untuk melukis gambar ya. Nah, gambarnya gambar masih bidang ya, yaitu bangun data ya. Oke, ini refleksi atau pencerminan ya. Nah, apa yang terjadi ketika kamu bercermin? Ya, yaitu muncul Bayangan. ya, muncul bayangan di cermin ya. Nah, bayangan itu seperti materi kita sebelumnya, jarak benda asli ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Oke, perhatikan 4 gambar ini. Mana yang bukan refleksi ya? Nah, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Gambar 3. Ya. Gambar 3 bukan refleksi. Siapa yang tahu? Karena ya, karena gambar yang terpantul di cermin adalah gambar singa. Sementara objek yang berdiri di depan cermin adalah Kucing. ya. Kalaupun dia dewasa, dia nggak akan seganteng ini ya. Nah, oke, itu contoh ya. Nah, jadi jawabannya betul ya. Selain jaraknya juga beda ya, kemudian bayangan ke cermin, gambarnya harus sama ya. Kalian bercermin nggak mungkin tiba-tiba keluar kumis misalnya kan, nah, itu mustahil ya. Sama seperti ini, kucing yang bercermin jadinya singa ya, itu mustahil ya. Oke, ini contoh refleksi dalam koordinat kartesius ya. Ini ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya nggak mungkin muncul di sini. Ini kalau cerminnya sumbu Y, bayangannya nggak mungkin muncul di sini. Ini kalau cerminnya titik asal 0,0 ya. Dan disinilah bayangannya muncul karena dia harus lewat cerminnya ya. Itu contoh pada koordinat kartesius. Oke, kita lewatin ya. Oke, ini gambar segitiga ABC. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, gambar nggak mungkin timbul di sini ya. Jadi kalau ada soal A, B, C, D, kalian mau jawab versi cepat, kalian cari aja cerminnya ada di mana. Misalnya opsi A jawabannya di sini gambar ABC, opsi B di sini ya, opsi C di sini, opsi D kembali seperti soal. Maka tanpa kita perlu menghitung lama, jawabannya pasti C, karena cerminnya ada di sumbu X. Nah, itu jawaban versi cepat tanpa harus kalian hitung-hitung lagi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, bayangannya seperti itu ya, cermin. Cermin itu kebalikan ya, kembali ya. Oke. Nah, ini translasi ya. Pernahkah kamu main crossover? Ya, pernah ya. Ketika posisi kita duduk di atas, geser dikit, maka kita akan muncul di bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini pernahkah kamu ikut antrian? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau antrian nomor 1 sudah selesai, ya, nomor 1 pergi, nomor 2 mengisi posisi nomor 1 dan seterusnya ya. Akan terjadi pergeseran di antrian tersebut ya. Oke, pernahkah kalian melihat permainan catur? Nah, bagaimana cara permainannya? Ya, dengan cara digeser-geser aja. Ya, main catur itu digeser, tapi sesuai aturan. Ya, kuda cara gesernya dengan L. Ya, nah kemudian benteng gesernya lurus saja. Ya, seperti itu. Oke, lihat gambar ya. Ada cicak sama kucing ya. Apa yang terjadi jika kucing menerkam cicak? Ya, salah ya, tikus ya. Oh, tikus. Ya, itu kucing sama cicak ya, salah. Ya. Kucing menerkam cicak ya. Nah, yang terjadi ya, kucing bergeser ke posisi cicak ya. Kucing lompat, maka dia translasi kan. Dia mengambil posisi cicaknya pindah ke mulut kucing kan. Nah, ya, jadi posisinya di dinding pindah posisinya ke mulut kucing. Ya, itu namanya translasi. Ada perpindahan objek di sana ya.
Oke, ini sifat translasi yang sudah kalian temukan di LKPD tadi, ya. Oke, ini contohnya, ya. Nah, oke, ya itu materi kita selesai ya. Nah, oke, ini ada soal post test yang seperti Bapak bilang di awal. Silakan dikeluarkan kertasnya lagi, ya. Kita akan menyelesaikan gambar ini. Pak, kayak mana cara menjawab ini? Contoh, kalian mau ambil pola gambar ini, ya. Kalian ambil pola gambar ini, kalian anggap cerminnya ini. Kalian anggap cerminnya ini, maka kalian tinggal gambar ini. Cerminnya di sini berarti sumbu Y. Maka bayangan yang muncul nih, contohlah inilah, ini gambarnya, ini cerminnya. Maka jawabannya di mana? Sini, 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 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham cara jawabnya? Ya, jadi tergantung kalian ngambilnya di mana. Itu untuk contoh refleksi. Yang mana Pak? Translasi. Nah, misal kalian ambil objek ini, ya. Kemudian kalian tulis, ya bebas. Mau geser ke kanan 3, 1, 2, 3, geser ke atas 2, 1, 2. Maka kalian tulis ditranslasikan dengan 3 sama 2. Maka awalnya gambarnya di sini, nanti ujung atau akhirnya gambarnya di sini. Ya, paham jawab translasi? Paham. Ya, awalnya di sini, kemudian ditranslasikan 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka posisinya menjadi seperti ini. Ya, oke, silakan dijawab dulu ya. Di buku tulisnya. Sulit nggak nih? Enggak. Nah, gampang ya. Itu soal post test ya. Kayak tadi aja, kalian bebas mengambil objek yang mana saja. Kalau refleksi, kalian bebas mau menjadikan dia cermin yang mana saja ya. Baik, ya karena waktu kita sudah habis ya. Kita skip untuk menyediakan soal ya. Jadi sekarang kita anggap ini selesai ya. Ya, oke ya. Sudah selesai ya. Ya, oke. Alhamdulillah nanti kita nilai ya untuk prosesnya. Nanti silakan dikumpul bukunya dan kita nilai ya. Nah, sekarang ini soal untuk evaluasi atau tugas yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Silakan dicatat soalnya atau nanti kalian bisa mengakses di Google Form ya. Nih, kalian klik link atau nanti Bapak share linknya di grup WA kita ya. Oke, karena waktu kita terbatas ya, nggak apa-apa ini nggak dicatat sekarang, tapi nanti dicatat dan dikerjakan, linknya Bapak share di grup WA kita ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Oke, berarti selesai materi kita pada hari ini ya. Jadi untuk kesimpulan ya, tolong salah satu mungkin bisa membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang kesimpulan ya. Oke, silakan satu orang mungkin perwakilan membacakan kesimpulan kita pada hari ini ya. Ayo, satu orang mungkin perwakilan membacakan kesimpulan. Kelompok yang belum presentasi lah. Kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah. Ya, kelompok yang belum presentasi. Boleh dibaca dari kesimpulan LKPD-nya. Ya, oke, silakan Kak. Berdasarkan penyelesaian pada tiap masalah di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi dari kegiatan A, X, Y terhadap inflasi AB, maka bayangan koordinatnya adalah A plus X tambah A, Y tambah B. Ya, baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, untuk sesi refleksi, kalian diminta nanti tolong diisi refleksi yang akan Bapak share di grup WA nanti ya. Jadi refleksi tadi tujuannya agar pembelajaran kita lebih efektif
atau lebih maksimal lagi di kesempatan berikutnya ya. Nanti dibuka lagi link untuk refleksi, kalian isi dan jawab dengan jujur di sana ya. Bisa dipahami? Ya, baik. Oke, untuk pembelajaran kita selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi dan dilatasi ya. Jadi pertemuan ketiga kita nanti bukan tatap muka tapi daring ya. Jadi wajib satu kali dilakukan dengan daring ya. Jadi untuk yang kuota banyak atau ada wifi di rumah nanti boleh bergabung di kelas online kita ya. Jadi di luar pembelajaran ya. Pembelajarannya kurang lebih sama seperti ini ya. Nanti ada di share LKPD dan seterusnya, ada soal pretest, post-test dan evaluasi ya. Oke, mungkin 2 minggu dari sekarang ya nanti kita pembelajarannya daring ya. Oke, itu info untuk pembelajaran kita selanjutnya ya. Jadi alhamdulillah berarti semua proses pembelajaran kita sudah selesai sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Allahu Akbar. Setelah belajar, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah materi kita hari ini bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Ya, baik. Apakah materi kita bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Baik, Bapak tutup materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya waktunya sangat lewat sekali. Silakan kembali ke posisi masing-masing. LKPD-nya tolong ditutup kembali.